Buka Alkitab kita. Hari ini saya mau bicara tentang sakit hati. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ada yang bilang lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Saudara pernah sakit gigi? Saudara pernah sakit hati? Ada oma-oma di situ, ada nenek-nenek di situ. Dia bilang gimana nggak sakit gigi, Pastor? Gigi udah habis semua. Tapi hati masih ada. Itu repotnya, ujungnya sakit gigi adalah gigi palsu. Ujungnya sakit hati tidak ada. Kalau di Indonesia ada istilah sakit hati dan makan hati. Sampai dia bilang ini pendeta kalau di ronsen sudah habis. Sakit dimakan terus habis. Setan seringkali pakai sakit hati untuk menghancurkan rumah tangga. Setan seringkali pakai sakit hati untuk menghancurkan hari depan kita. Tidak sedikit yang jadi lesbian. Hello, di ranah ini ada yang, di ranah ini ada yang jadi lesbian nggak? Ada yang jadi homoseks nggak? Coba yang homoseks lambaikan tangan. Orang normal tidak bisa membayangkan bagaimana laki bisa naksir laki. Sebab anjing laki tidak pernah tertarik sama anjing laki. Anjing laki kalau geser-geser ke anjing laki, anjingnya bilang gini, jangan kayak manusia, jangan kayak manusia, jangan kayak manusia. Babi perempuan tidak pernah tertarik sama babi perempuan. Tahu babi kan? Yang buat kita halal, buat orang tertentu haram. Babi. Kenapa babi kalau jalan dia nunduk? Anak babi jalan nunduk karena dia malu mamanya babi. Kenapa anak kelinci kalau jalan loncat-loncat? Dia senang mamanya bukan babi. Tapi babi perempuan tidak pernah tertarik dengan babi perempuan. Kalau babi perempuan mulai geser-geser ke babi perempuan lainnya, babinya bilang, jangan kayak manusia, jangan kayak manusia, jangan kayak manusia. Setan saja bilang, kita memang setan, tapi kita nggak homo kayak kamu orang, katanya. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kenapa orang jadi lesbian, kenapa orang jadi homo? Seringkali karena sakit hati. Semua laki-laki sama, hanya diciptakan untuk menyakiti hati perempuan. Tapi tidak sedikit orang jadi homo. Kenapa? Karena dia merasa wanita hanya diciptakan untuk menjajah kita kaum laki-laki. Memang dia lebih lemah, tapi lebih jahat, lebih busuk. Hanya laki-laki yang bisa mengerti laki-laki. Amin. Haleluya. Glory. Ada banyak suami tinggalkan rumah bukan karena setan, tapi karena sakit hati. Ada banyak orang lari akhirnya ke drugs dan obat terlarang karena apa? Sakit hati. Ada banyak orang kalau ngomong tentang Tuhan, ngomong tentang gereja, sangat negatif, sangat jahat, sangat pahit. Kenapa? Karena sakit hati. Alkitab berkata sahabat yang sakit hati lebih sulit didekati daripada penjahat. Orang kalau nggak kenal Tuhan, it's okay.
Dia nggak begitu benci sama hamba Tuhan, dia nggak begitu benci sama pastor, dia nggak begitu benci sama gereja. Tetapi orang yang sakit hati dalam pelayanan, kalau dia ngomong tentang pastor, kalau dia ngomong tentang gembala, kalau dia ngomong tentang gereja, kalau dia ngomong tentang Tuhan, kadang-kala begitu kaget-kaget kita. Ih, dia kan dulu Kristen, kan dia dulu aktif di pelayanan, kok sekarang bisa begitu? Sakit hati. Tidak sedikit orang yang akhirnya lakukan hubungan seks sebelum nikah karena sakit hati. Tidak sedikit orang yang hidup dalam kebencian karena sakit hati. Dan hari ini saya mau ingatkan, bahkan ada banyak orang masih di gereja, masih di pelayanan, tetapi penuh dengan sakit hati, kebencian dan dendam. Alkitab berkata, jangan beri kesempatan kepada iblis. Tahukah saudara, dendam, sakit hati, kepahitan adalah cara setan untuk menaruh belenggu dalam diri anak-anak Tuhan. Tetapi Alkitab berkata, jika anak itu memerdekakan, kita benar-benar merdeka. Jangan jadi suami yang sakit hati, jangan jadi istri yang sakit hati, jangan jadi orang-orang muda yang sakit hati. Karena seringkali kita sudah ada di gereja, tetapi iblis menempatkan kebencian, sakit hati, kepahitan di hati kita, sehingga kita nggak bisa menerima mujizat Tuhan, kita nggak bisa hidup dalam kemuliaan Tuhan. Tapi waktu kita terlepas dari sakit hati, maka kemuliaan dan kuasa Tuhan dahsyat dalam hidup kita. Berikan tepuk tangan yang meriah. Bahkan ada banyak orang yang nggak bisa disembuhkan. Pendeta mulai tumpang tangan buat dia, tapi dia nggak bisa terima kesembuhan karena dia tutup kunci mujizatnya dengan apa? Dengan kepahitan, benci dan sakit hati. Kalau hari ini saudara mau pulang dengan berkat, kalau hari ini saudara mau pulang dengan mujizat, kalau hari ini saudara mau pulang dengan terobosan iman, kalau hari ini saudara mau pulang dengan lawatan Tuhan, pastikan kita bebaskan diri kita dari sakit hati. Amin. Sama-sama bilang, saya mau bebas. Sama-sama bilang, saya mau merdeka. Karena saya mau hidup dalam kemuliaan Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Pahlawan bukan seorang yang tidak menghadapi tantangan. Pahlawan bukan seorang yang tidak menghadapi kepahitan. Pahlawan bukan seorang yang tidak menghadapi hal-hal yang menyakitkan, tapi pahlawan akan mengampuni dan memandang ke depan dan tidak membiarkan hidupnya dikuasai oleh sakit hati. Wah, kalau saya jadi saudara pasti saya udah bilang amin. Saya ulangi sekali lagi, pahlawan bukan tidak menghadapi hal-hal yang menyakitkan. Pahlawan bukan berarti tidak menghadapi hal-hal yang melukai. Pahlawan bukan berarti tidak menghadapi hal-hal yang membuat hidupnya pahit. Tapi pahlawan tidak mau membiarkan sakit hati, kebencian, kepahitan menguasai hidupnya. Dia mau hidup dalam kemenangan. Siapa pahlawan? Nggak yakin. Siapa pahlawan? Siapa pahlawan? Ada macet gitu. Kayak ikan mas koki kurang oksigen. Siapa pahlawan? Belum semua. Siapa pahlawan? Siapa pengkhianat? Siapa pengecut? Siapa yang tadinya pengkhianat sekarang jadi pahlawan? Sama-sama bilang, saya pahlawan. Bisa saja ada hal-hal yang menyakitkan, bisa saja ada hal-hal yang melukai, bisa saja ada hal-hal yang memahitkan hidup kita, tapi kita tidak mau menyimpan kepahitan, kita tidak mau menyimpan kebencian, kita tidak mau menyimpan sakit hati. Kita hanya mau menyimpan berkat Tuhan, damai Tuhan, janji Tuhan, kasih Tuhan, dan kuasa Tuhan yang luar biasa. Yang setuju katakan amin. Jangan ada satu orang ranau satupun yang pulang kebaktian begini. Dari mana? KKR. Pendetanya gila sekali dia. Semua pulang dari sini jalan begini. Haleluya. Dari mana? Dalam jamahan Tuhan yang luar biasa hadir di KKR. Tuhan melakukan perkara dahsyat. Haleluya.
Taruh tangan kanan sudah di dada, sama-sama bilang, saya orang hebat. Karena saya punya Tuhan yang hebat. Saya tidak mau ada satu orang pun bilang saya orang miskin, saya orang kampung, saya nggak punya apa-apa, saya mungkin di Malaysia ini hanya pendatang haram. Tapi hari ini saya mau bilang kamu orang hebat, karena kita punya Tuhan yang hebat, dan melakukanlah perkara-perkara yang hebat bersama dengan Tuhan yang dahsyat. Yang setuju katakan yeah. Klik. Ayub 5 ayat 2. Sesungguhnya apa? Orang bodoh kamu pegang orang di samping saudara terus bilang gini, kamu bodoh nggak gitu? Iya, pegang aja, pegang di samping gini, tanya kamu bodoh nggak gitu ya kan? Iya Pak, iya. Coba. Ayat ini bilang apa? Sesungguhnya apa? Orang apa? Ini. Kamu pegang orang samping kamu, terus bilang gini, kamu bodoh nggak gitu ya? Supaya yang udah mengantuk dia bangun. Sesungguhnya apa? Orang bodoh, pegang orang sebelah saudara, goyangin dia, bilang kamu bodoh nggak? Udah? Sekarang pegang orang yang baru pegang saudara, bilang kalau kamu bodoh nggak gitu? Sama-sama bilang sama saya tidak mau bodoh. Amin. Kita bukan orang bodoh karena kita warga kerajaan sorga. Kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Kita dipenuhi dengan kuasa kemuliaan Tuhan. Kita dijaga oleh pasukan malaikat Tuhan. Kita lebih daripada orang-orang yang menang. Yang setuju katakan, saya bukan orang bodoh. Sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati. Mace, kalau Mace sakit hati, Mace bodoh. Kamu ketawa lagi. Lihat, kalau kamu sakit hati, kamu bodoh. Mace, kalau Pace sakit hati, Pace para pastor yang ada di Ranau ini, kalau engkau sakit hati, saya beri nama engkau bodoh. Wih, cuma pendeta gila ini yang berani bilang bahwa pastor itu bodoh. Loh, ada pastor juga yang hidup sakit hati. Saya punya jemaat yang kaya, diambil sama jemaat, sama gereja lain. Ada orang yang bilang, pendeta, gembala saya sama kandang-kandangnya dibawa lari oleh gereja lain. Tapi Roma 8 ayat 28 bilang Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Saya mungkin menatap saya dan berkata, tapi pastor tidak tahu saya punya mother in law. Dia kadang-kadang udah jadi monster in law. Tapi Alkitab saya bilang kalau saya sakit hati, Alkitab saya bilang Tuhan tidak pernah mengizinkan pencobaan lebih daripada kemampuan anak-anaknya. Saudara-saudara yang pernah sakit hati, saudara-saudara yang punya kebencian, saudara-saudara yang punya kepahitan, saudara yang punya luka dalam hati saudara, hari ini bilang saya tidak mau bodoh.
Mungkin saudara menatap saya dan berkata, my boyfriend pendeta, dia melukai hati saya. Mungkin saudara menatap saya dan berkata, pendeta, my girlfriend, dia berkhianat sama saya. 3 tahun kita bersama-sama. Pendeta tahu sama siapa dia selingkuh sekarang? Sama papa saya. Berarti your girlfriend kolektor barang antik. Dia nggak suka yang keluaran tahun 80-an, 90-an, dia suka keluaran yang tahun 40, 50-an. Ada yang ngeliatin saya gini. Kayaknya dia termasuk kolektor barang antik gitu. Sama-sama bilang sama saya, kalau saya sakit hati, saya bodoh. Hidup tidak selamanya bisa persis yang seperti kita harapkan. Kadangkala kita sudah melakukan yang baik, kadangkala kita sudah melakukan yang benar, kadangkala kita sudah melakukan yang berkenan kepada Tuhan, kadangkala kita sudah melakukan yang firman Tuhan perintahkan, tapi kemudian kita menghadapi hal-hal yang menyakitkan. Kita tidak punya hak untuk sakit hati, karena kita percaya kalaupun saya harus menabur dengan air mata, Tuhan akan mengubahkan segala sesuatunya, sehingga saya akan menuai dengan bersorak-sorai. Yang setuju katakan amin. Sakit hati tidak pernah mengerjakan sesuatu yang positif. Ada banyak orang kalau dia menyembah, roh Tuhan gak bisa turun, karena hatinya penuh dengan kepahitan, hatinya penuh dengan sakit, hatinya penuh dengan luka. Ada banyak orang kalau dengarkan firman Tuhan, roh Tuhan gak bisa menjamahnya. Ada banyak orang ketika kemuliaan Tuhan sedang dicurahkan, dia gak bisa rasakan kenapa hatinya dipenuhi dengan sakit hati, dan itu yang setan mau. Ada banyak orang setiap KKR dia datang untuk didoakan untuk penyembuhan, sampai di akhirnya ada pada kesimpulan, sebetulnya betul gak sih ada penyembuhan, tetapi di sisi yang lain dia berkata, saya melihat sendiri orang buta melihat, saya lihat sendiri orang tuli mendengar, saya lihat sendiri orang disembuhkan Tuhan, tetapi kenapa saya tidak? Saya mau beritahu pendeta yang sama menaikkan doa yang sama kepada Tuhan Yesus yang sama. Kenapa yang satu disembuhkan yang lain tidak? Saya khawatir persoalannya bukan kuasa Tuhan kurang, bukan kuasa Tuhan terbatas, tapi persoalannya hati kita nggak siap, hati kita nggak terbuka, hati kita nggak ready, hati kita nggak dilayakkan Tuhan, karena penuh dengan sakit hati, kecewa, kebencian, kepahitan, serta kedendaman. Makanya Alkitab saya bilang, sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati, dan apa? Orang bebal cari orang sebelah saudara, pegang pundaknya, bilang sama dia, kamu bebal gak? Make sure dia sampai begini nih, sampai begini nih, ya kan, supaya dia yang mulai tidur mulai bangun, saudara. Udah, sekarang gantian, yang tadi pegang sekarang sudah balas, pegang dia, kamu bebal gak? Siapa yang bodoh di sini? Siapa yang bebal di sini? Siapa yang pahlawan di sini? Sama-sama bilang, saya tidak mau bodoh. Saya tidak mau bodoh. Semangat dong. Sama-sama bilang, saya tidak mau bodoh. Sama-sama bilang, saya tidak mau bebal, sebab saya pahlawan Kristus. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Orang bodoh dibunuh oleh sakit hati, dan orang bebal apa? Siapa saudara yang mau terima mujizat hari ini? Saudara, kuasa Tuhan itu luar biasa. You just missed that. Mestinya saudara bilang amin. Telat. Kuasa Tuhan luar biasa. Tetapi seringkali persoalannya,
Tuhan cuma butuh hati yang bersih, Tuhan cuma butuh hati yang siap, Tuhan cuma butuh hati yang rela, Tuhan cuma butuh hati yang terbuka, Tuhan cuma butuh hati yang sudah bersih oleh firman Allah. Waktu kita siapkan hati, maka Tuhan yang akan menyiapkan mujizat, kemenangan, berkat, anugerah, dan kuasanya yang sempurna. Yang setuju katakan amin. Sama-sama bilang sama saya, waktu saya siapkan hati. Sama-sama bilang sama saya, waktu saya siapkan hati, Tuhan siapkan mujizat. Are you ready? Are you ready? Apa yang yes? Sama-sama bilang ready to receive miracles. Bagaimana ready to receive miracle? Buka hati yang bersih, buka hati yang rela, buka hati yang siap, buka hati yang berkenan kepada Tuhan, maka Dia akan menyatakan mujizat, kuasa, berkat, dan kemuliaan. Yang setuju katakan amin. Sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati. Taruh tangan kanan saudara di dada, sama-sama bilang, saya tidak mau sakit hati. Saya tidak mau menyimpan kebencian lagi. Saya tidak mau menyimpan kepahitan. Saya mau meminta kasih Tuhan untuk bersihkan hati saya. Iblis pengen pakai orang tua saudara untuk mendatangkan sakit hati bagimu. Iblis pengen pakai suami saudara untuk mendatangkan sakit hati bagimu. Iblis mau pakai ipar saudara, iblis mau pakai mertua saudara, iblis mau pakai menantu saudara, iblis mau pakai pelayan-pelayan Tuhan, iblis mau pakai another pastor, iblis mau pakai pendeta gereja lain, iblis mau pakai orang-orang di dalam pelayanan. Tujuannya untuk menciptakan sakit hati, untuk menciptakan kekecewaan, untuk menciptakan kebencian. Hari ini kita bongkar topeng-topeng setan. Kita mau hidup dalam kemenangan, kita mau hidup dalam berkat, kita mau hidup dalam kuasa, dengan hati yang mengampuni, dengan hati yang bersih, dengan hati yang berkenan kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Dari saya menginjak ranau, meskipun saya sebetulnya sudah siapkan khotbah yang lain, tapi dari saya menginjak ranau, God spoke to me directly. Aku mau engkau berbicara tentang topik sakit hati ini. I don't know why. Kali ini pertama kali saya menginjak kota Ranau ini. Saya khawatir ada banyak saudara yang harusnya bisa terima mujizat, harusnya hidupmu lebih dahsyat, harusnya pelayananmu lebih dahsyat, hanya karena menyimpan sakit hati, hanya karena kau dikecewakan, sehingga kau merasa saya bodoh, saya nggak mampu, saya nggak bisa, saya bukan siapa-siapa. Tapi hari ini saya mau bilang, kau pahlawan-pahlawan Allah, engkau orang-orang hebat, engkau sudah ditebus oleh darah Kristus, engkau akan bangkit, engkau akan maju, engkau akan melompat dengan kemenangan, karena Tuhan melakukan perkara-perkara dahsyat. Yang setuju katakan amin. Sama-sama bilang, saya bukan orang bodoh. Sama-sama bilang, saya bukan orang lemah. Saya tidak mau diikat oleh sakit hati. Karena sakit hati ada dua. Ada sakit hati yang disadari, tapi ada sakit hati yang sudah mendarah daging. Dia nggak sadar dia sakit hati, tapi setiap kali dia berdoa seperti tertutup, setiap kali dia penyembahan seperti tertutup, setiap kali dia mau terima berkat Tuhan seperti tertutup. Kenapa? Karena hatinya sudah begitu luka, hatinya sudah begitu kepahitan. Dia nggak bisa mencintai suaminya, dia selalu lihat cuma kekurangannya. Dia nggak bisa mencintai istrinya karena dia lihat kekurangannya. Iblis taruh kepahitan, iblis taruh sakit hati. Hari ini kita bongkar permainan iblis. Kita mau hidup dalam kuasa kemuliaan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Sama-sama bilang, saya menolak sakit hati, saya menolak kepahitan, saya menolak kebencian. Saya mau hidup dalam kemuliaan Tuhan. Waktu saudara mulai melepaskan sakit hati, doa kita hari ini harus berbunyi, Tuhan, kalau ada sakit hati yang saya sadari atau tidak saya sadari, lepaskan dalam hidupku. Dan engkau akan kagum, sepanjang 3 hari terakhir ini, dari mulai malam ini 3 hari ke depan,
Saudara, naikkan doa yang sama setiap pagi dan setiap malam. Tuhan, kalau ada sakit hati yang saya sadari atau sakit hati yang tidak saya sadari, cabut sampai ke akar-akarnya. Kalau saja selama 3 hari ke depan kau naikkan doa yang sama pagi dan malam, saya percaya minggu-minggu ke depan saudara, sebelum tahun ini berakhir, akan begitu banyak mujizat dan pengalaman yang dahsyat yang kau alami dengan Tuhan. Karena seringkali yang menghambatnya, makanya Alkitab bilang orang bodoh apa tadi? Dibunuh oleh sakit hati. Apanya yang dibunuh? Harapannya, kegemilangannya, kebahagiaannya, masa depannya, hubungannya dengan Tuhan, itu yang dibunuh. Dan yang kedua ditegaskan lagi, orang bebal dimatikan oleh iri hati. Karena kalau kita sudah mulai ada sakit hati, kita gampang menjadi iri, kita gampang hidup berkompetisi, kita susah menjaga hati kita bersih. Makanya Alkitab bilang orang bodoh dibunuh oleh sakit hati dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Sama-sama bilang, hari ini saya mau mempersembahkan hati yang bersih di hadapan Tuhan. Siapa yang rindu berikan hati yang bersih kepada Tuhan? Oh, saya percaya malam ini kau pulang dengan kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Berikan tepuk tangan. Mazmur 6 ayat 7 sampai ayat 10. Lesu aku karena mengeluh. Setiap malam aku mengenangi tempat tidurku, dengan air mataku aku membanjiri ranjangku. David is God's hero. Daud adalah pahlawan Tuhan. Tapi sehebat kapasitas seperti Daud saja, kalau dia mulai mengeluh, kalau dia mulai sakit hati, ayat ini bilang apa? Lesu aku karena mengeluh. Setiap malam aku mengenangi tempat tidurku, dengan air mataku aku membanjiri ranjangku. Kalau kita mulai mengeluh, kita mulai sakit hati, kita mulai kecewa, bahkan seorang pahlawan pun tidak bisa bergerak, tidak bisa bertindak, tidak bisa kreatif, tidak bisa maju karena tertekan dengan sakit hatinya. Makanya ada banyak anak-anak muda tidak bisa berkarya karena punya sakit hati dengan orang tuanya, punya sakit hati dengan gereja, punya sakit hati dengan pendidik-pendidiknya, punya sakit hati dengan orang-orang di lingkungannya. Ada banyak gereja tidak bisa maju, ada banyak pelayan-pelayan Tuhan nggak bisa berkreasi. Kenapa? Karena dibunuh oleh sakit hati. Karena apa? Karena khawatir dengan berbagai kebencian yang menguasai kehidupannya. Ayat ini bilang, lesu aku karena mengeluh. Setiap malam aku mengenangi tempat tidurku, dengan air mataku aku membanjiri ranjangku. Ayat yang ke-8. Klik. Mataku mengidap karena apa? Sakit hati, rabun karena semua lawanku. Orang seperti Daud bisa jadi buta kalau sakit hati. Buta di sini bukan mata jasmani buta, tapi mata rohani buta. Kita nggak bisa melihat rencana Tuhan, kita nggak bisa lihat kuasa Tuhan, kita nggak bisa lihat kemenangan yang Tuhan sediakan, kita nggak bisa lihat janji-janji Tuhan yang berharga, kita nggak bisa lihat mujizat yang Tuhan sediakan buat kita. Sama-sama bilang, saya tidak mau buta rohani. Sama-sama bilang, saya mau melihat kemuliaan Tuhan. Siapa yang rindu melihat kemuliaan Tuhan? Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang, saya mau melihat kemuliaan Tuhan. Pak C, sama-sama bilang, saya tidak mau sakit hati. Mace, sama-sama bilang, saya tidak mau sakit hati. Orang-orang muda sama-sama bilang sama saya tidak mau sakit hati. Pelayan-pelayan Tuhan, aktivis-aktivis gereja sama-sama bilang, saya tidak mau sakit hati. Saya mau hidup dalam kemuliaan Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Menjauhlah daripada kamu sekalian yang melakukan kejahatan, sebab Tuhan telah mendengar tangisku. Ayat 10 kita baca sama-sama. Tuhan telah mendengar permohonanku, Tuhan menerima doaku. Ada shifting dari dia mengeluh karena sakit hati,
Sampai dia bersyukur karena dia tahu Tuhan yang mendengar doanya. Saya tidak punya hak untuk membalas siapapun, saya tidak punya hak untuk sakit hati. Tuhan yang akan menyelesaikannya, karena di tangan Tuhanlah pertempuran, dan dia mampu lakukan segala perkara. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Klik. Saya catat di sini, pada dasarnya setiap orang, bahkan termasuk pelayan-pelayan Tuhan, berpotensi untuk memiliki sakit hati. Sama-sama bilang sama saya, tidak ada yang kebal. Sama-sama bilang sama saya, tidak ada yang kebal. Sama-sama bilang sama saya, tidak ada yang kebal. Dan saya tidak mau sakit hati. Sama-sama bilang sama saya, sakit hati harus ditolak. Karena keadaan yang menyakitkan tidak harus membuat kita sakit hati. Setiap kita berpotensi untuk menghadapi keadaan yang menyakitkan. Tapi kita bisa memilih apakah saya mau sakit hati, ataukah saya mau beriman dan percaya Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Kalau saya memilih itu sakit hati, saya beri nama, sorry untuk mengatakan ini, saya bodoh. Kalau saya memilih itu sakit hati, maka saya bernama apa? Bodoh. Sama-sama bilang sama saya, kalau saya memilih itu sakit hati, saya bodoh. Mungkin sudah menatap saya berkata, tapi pendeta tidak tahu, pastor tidak tahu bagaimana perkataan suami saya itu sangat menyakitkan. Dia bukan hanya menyakitkan biasa, seperti ujung silet dia potong, cit cit cit. Tapi saya tetap bisa memilih, apakah saya mau sakit hati ataukah saya mau beriman pada janji Tuhan. Karena janji Tuhan berkata, Tuhan merubah kutuk menjadi berkat. Tuhan merubah air mata menjadi tari-tarian buat kita. Berikan tepuk tangan yang meriah. Nah, saya pelajari, klik. Aha. Seorang bisa sakit hati disebabkan satu, klik, perkataan-perkataan orang. Perkataan hamba Tuhan lah, perkataan sahabat lah, perkataan orang tua lah, perkataan suami lah, perkataan istri lah, perkataan mertua lah, perkataan menantu lah, ya kan. Yang kedua, orang bisa sakit hati karena sikap, tindakan, serta perbuatan seseorang. Ada yang cintanya ditolak lah, ada yang dia mau kenalan buang muka lah, ada orang di gereja tengil lah, ada orang di gereja sombong lah, ada orang di gereja egois lah. Langsung dia berkata, orang gereja itu pendeta ya, kadang-kala mulutnya manis tapi hatinya dan perbuatannya busuk. Yang ketiga, saya pelajari apa yang bisa membuat orang sakit hati, apa yang bisa berpotensi untuk menjadikan orang sakit hati. Yang ketiga, kesalahpahaman serta kesalahpengertian terhadap seseorang. Kadangkala kita pikir memang suami saya menyakitkan pendeta, memang istri saya udah nggak memperhatikan saya, padahal itu hanya assumption. Dalam bahasa Inggris ada pepatah yang bilang begini, assumption is the mother of confusion. Sama-sama bilang, saya tidak boleh berasumsi. Sama-sama bilang sama saya tidak boleh berasumsi. Karena Filipi pasal 4 ayat 8 bilang apa? Apa yang benar, apa yang mulia, apa yang sedap didengar, apa yang patut disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkan semua itu. Sama-sama bilang sama saya, pikiran saya harus positif. Ada banyak orang sakit hati, kenapa? Karena dia punya cerita sendiri. Oh, ini semua orang menyakitkan saya, semua orang nggak peduli saya karena saya miskin pendeta, karena saya nggak punya apa-apa. Jadi saya di gereja semua orang tidak suka sama saya. Hari ini saya mau bilang, orang boleh tidak suka sama saudara, yang penting kau menabur kasih, yang penting kau menabur damai, yang penting kau menabur berkat. Maka Tuhan sumber segala hikmat akan membuktikan apa yang kamu tabur, itu juga yang kamu tuai. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang keempat, mengapa seorang bisa sakit hati dan seorang berpotensi, setiap orang berpotensi itu sakit hati? Karena seorang bisa sakit hati karena keadaan yang terjadi tidak seperti yang diharapkan. Yusuf melakukan yang baik, tapi di tengah-tengah dia melakukan yang baik, istrinya Potifar tiba-tiba mengkhianati dia. Istrinya Potifar tiba-tiba menabur cerita yang tidak betul. Hamba Ibrani yang kamu bawa hendak memperkosa aku.
Yusuf tidak kerjakan apa yang dituduhkan kepadanya. Dia bisa marah sama Tuhan dan bilang, Tuhan, saya akan menjaga hidup saya suci, kenapa saya menghadapi persoalan ini? Saya harus jujur bilang sama setiap saudara, keadaan yang terjadi tidak bisa seperti yang kita harapkan, tetapi Tuhan jamin Allah tidak pernah beri batu untuk anak-anaknya minta roti. Sama-sama bilang, Tuhan tidak pernah beri batu untuk saya yang minta roti. Berarti apapun yang terjadi yang kita belum mengerti sekalipun, kita tahu bahwa Tuhan memberikan yang terbaik untuk setiap kita yang mengasihi Dia. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Kalau saudara kembali melihat ke layar, apa yang membuat saudara sakit hati? Perkataan orang kah? Sikap, tindakan, serta perbuatan seseorang kah? Kesalahpahaman serta kesalah pengertian terhadap seseorang kah? Karena kita berasumsi, kita punya assumption kepada orang lain yang negatif, atau keadaan yang terjadi tidak seperti yang kita harapkan. Tetapi tetap kita dapat memilih, apakah saya mau sakit hati, ataukah saya mau memandang kepada janji-janji Tuhan yang tidak pernah meleset, janji-janji Tuhan yang berkata bahwa orang yang berharap kepada Tuhan tidak pernah dipermalukan. Ya, singa-singa muda boleh merana kelaparan, tapi orang yang berharap kepada Tuhan akan selalu menerima yang terbaik. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Siapa yang memilih untuk kecewa? Siapa yang memilih untuk sakit hati? Siapa yang memilih untuk tetap beriman dan bersyukur kepada Tuhan? Sama-sama bilang, saya memilih. Dengan tangan yang terangkat, sama-sama bilang, saya memilih untuk tidak sakit hati, untuk tidak membenci, untuk tidak menyimpan kepahitan, tapi saya memilih untuk tetap beriman dan bersyukur kepada Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Selanjutnya, klik. Saya pelajari apa dampak-dampak negatif dari sakit hati. Kalau saudara memilih untuk sakit hati, apa yang akan terjadi? Yang pertama, orang sakit hati tindakannya nekat. Ada orang yang kemudian bercerai, ada orang yang kemudian keluar dari gereja, ada orang yang akhirnya lari ke narkoba, ada orang yang akhirnya hidup dengan seks bebas, ada orang akhirnya jual diri, ada orang akhirnya hidup gak karu-karuan, ada orang akhirnya hidupnya sembarangan hanya karena sakit hati. Orang sakit hati jangan nekat, orang sakit hati harus kembali kepada Tuhan. Tuhan dapat mengubahkannya. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, apa dampak negatif dari sakit hati? Orang sakit hati nggak peduli dengan aturan-aturan Tuhan. Orang sakit hati tahu persis bahwa bercerai itu salah. Orang sakit hati mengerti betul bahwa meninggalkan pelayanan itu salah. Orang sakit hati tahu betul bahwa menyerang hamba Tuhan, ngomongin hamba Tuhan, ngomongin gereja lain itu nggak betul. Tapi kalau dia udah sakit hati, dia nggak peduli aturan Tuhan. Orang bilang sama dia, hei, kamu kan tahu itu kan suami orang, masa kamu pacaran sama suami orang? Saya nggak mau tahu, masa bodoh apapun yang terjadi dalam hidup saya. Orang sakit hati nggak peduli aturan Tuhan. Tapi hari ini sebagai hamba Allah saya mau ingatkan, karena kita sudah dipulihkan, kita pegang firman Tuhan. Langit dan bumi boleh lenyap, tapi firman Allah tinggal tetap. Berikan tepuk tangan yang meriah. Yang ketiga, apa dampak negatif dari sakit hati? Orang sakit hati cenderung merasa apapun perbuatannya benar. Orang sakit hati kepala batu. Kalau saudara nasehatin orang, lalu orang itu ngotot terus, somehow, somewhere hatinya terluka. Dan ini yang saya mau bilang, orang terluka cenderung melukai. Ada orang-orang diomongin apapun pasti ngotot. Ada orang-orang ditegur apapun pasti dia lebih galak. Jadi kamu nyapa, gonggong terus. Karena orang sakit hati adalah orang yang terluka. Kadang-kadang dia nggak sadari bahwa dirinya terluka. Itu sebabnya saya bilang 3 hari ke depan ini pastikan pagi dan malam kita berdoa, Tuhan, kalau ada sakit hati yang saya sadari atau tidak saya sadari, cabut sampai ke akar-akarnya. Saya tidak mau hidup dengan sakit hati. Saya mau hidup dengan kasih setia, damai, berkat, sukacita yang dari sorga. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah. Karena orang sakit hati kadangkala tidak terlihat, tetapi dari perbuatannya nampak. Orang yang terluka cenderung apa?
Sama-sama bilang sama saya, orang terluka cenderung melukai. Kalau orang udah nggak bisa ditegur lagi, orang udah nggak bisa dikasih tahu lagi. Kenapa? Ada roh setan yang menguasai hidupnya, dan itu datangnya dari mana? Dari sakit hatinya, dari kebenciannya, dari lukanya, dari segala kepahitan yang dia timbul dalam hatinya. Kadang-kadang dia udah nggak sadari, tapi hari ini biarkan Tuhan yang membereskannya, sehingga kita menjadi orang-orang yang hidupnya jadi berkat. Yang setuju katakan, saya mau jadi berkat. Yang keempat, dampak-dampak negatif dari orang sakit hati. Orang sakit hati menjadi tumpul secara rohani. Orang sakit hati bisa ada di gereja tapi nggak bisa bertobat. Orang sakit hati dengar firman Tuhan apapun, masuk kuping kanan, keluar lagi di kuping kanan. Masih mending kalau masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, lewat otak sedikit. Tapi ada orang masuk gereja, hidupnya nggak berubah. Tetap kasar sama orang, tetap egois, tetap nggak bisa lihat orang seneng gitu, selalu mau nyusahin orang, selalu mau rugiin orang, selalu mau menang diri sendiri. Kenapa? Karena hidupnya nggak bisa mengalami jamahan Tuhan, hatinya sakit tumpul. Kenapa? Karena ada beton, ada besi, ada tembaga yang menutupnya, sehingga firman masuk bagaimanapun mental lagi, firman masuk gimana pun mental lagi. Satu-satunya yang harus kau buat, lepaskan dirimu dari sakit hati. Sama-sama bilang, saya harus terlepas dari sakit hati. Orang sakit hati lama-lama jenuh sendiri. Orang sakit hati bingung, kok saya masuk gereja, kok seperti nggak pernah rasa jamahan Tuhan. Kalau sudah masuk gereja dan nggak pernah rasakan jamahan Tuhan, jangan salahkan tim puji-pujian. Jangan salahkan pendeta yang berkhotbah, jangan salahkan hadirat Tuhan yang tidak ada dalam kebaktian itu. Tetapi ketika kau masuk gereja dan gak pernah rasakan hadirat Tuhan, itu karena hatimu sudah tumpul, penuh dengan kepahitan, penuh dengan kekecewaan, penuh dengan pikiran-pikiran yang busuk, sehingga engkau selalu berpikir, si ini gak suka sama saya, si ini begini, si ini begini, si ini begini. Hidup bukan soal si ini begini atau si ini begini, hidup soal bagaimana saya berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Maka Tuhan akan memberkati hidup saya dan membawa saya pada perkara-perkara yang dahsyat. Yang setuju katakan amin. Selanjutnya, klik. Saya simpulkan bagaimana saya bisa keluar dari sakit hati. Satu, sadari bahwa sakit hati tidak pernah mengerjakan sesuatu yang positif. Sama-sama bilang sama saya, tidak ada yang baik, tidak ada yang positif, tidak ada yang rohani yang dapat dikerjakan oleh sakit hati. Makanya Alkitab bilang orang sakit hati adalah orang yang bodoh. Orang sakit hati adalah orang yang bebal. Buat apa kita sakit hati? Sakit hati hanya menimbulkan sengsara, tetapi pengampunan akan menuntun kita pada level kemuliaan untuk mengalami kuasa-kuasa Tuhan yang dahsyat. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah. Hari ini saya berdoa supaya banyak orang sakit disembuhkan Tuhan. Hari ini saya berdoa supaya banyak rumah tangga dipulihkan Tuhan. Hari ini saya berdoa supaya banyak orang-orang muda kembali menerima api kemuliaan Tuhan, api penginjilan Tuhan, supaya jadi orang-orang muda yang dahsyat dan kuat bagi kemuliaan Tuhan. Hari ini saya berdoa supaya pelayan-pelayan Tuhan kembali back on track, kembali melayani Tuhan dengan yang terbaik, dan tidak bersaing dengan gereja manapun, tidak menyerang pendeta manapun, tidak menyerang hamba Tuhan manapun. Karena yang suka pecah-pecahkan gereja adalah orang-orang yang diikat dan dibelenggu oleh setan dengan segala sakit hati dan kebencian. Ada banyak pastor melayani dengan kepahitan, dengan sakit hati sama superintendentnya, sakit hati dengan pendeta gereja lain, sakit hati dengan pastor gereja lain. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bagaimana kita bisa menabur kasih kalau hati kita sendiri penuh dengan kepahitan dan kebencian? Ini waktu pemulihan. Ini waktu apa? 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 Kenapa kita perlu dipulihkan? Sama-sama bilang, karena saya pahlawan. Kenapa saya perlu dipulihkan? Ini waktu apa? Ini waktu apa? Kenapa kita harus dipulihkan? Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sadari bahwa sakit hati tidak pernah mengerjakan sesuatu yang positif. Yang kedua, beradalah di sekitar orang-orang percaya yang selalu dipenuhi dengan sukacita. Orang sakit hati jangan kumpul sama orang sakit hati. Setan mau kita kumpul sama sejenis. Penjina kumpul sama penjina, tukang ngomongin orang kumpul sama tukang ngomongin orang. Udah tahu belum sih? Iya, bukan dari dulu itu kan saya juga bilang masa iya.
Pemabuk kumpul sama pemabuk, penjudi kumpul sama penjudi, tukang selingkuh kumpul sama tukang selingkuh, yang lakukan hubungan seks sebelum nikah kumpul sama orang yang melakukan hubungan seks sebelum nikah, yang pacaran sama orang yang tidak seiman kumpul sama orang yang pacaran sama orang yang tidak seiman, termasuk orang sakit hati kumpul sama orang sakit hati, orang yang sakit sama hamba Tuhan kumpul sama orang yang sakit sama hamba Tuhan, orang yang kecewa sama gereja kumpul sama orang yang kecewa sama gereja. Saya mau bilang itu tipuan setan. Tipuan siapa? Yang harus kau buat ketika kau sakit hati, ketika kau merasa terluka, kumpul sama komunitas rohani yang penuh dengan sukacita, sehingga waktu kita sharing, saya sedang sakit hati, mereka berkata serahkan pada Tuhan, kamu tetap bersyukur, kamu tetap beriman, karena Tuhan adalah Allah yang melakukan perkara-perkara dahsyat di tengah-tengah kita. Berikan tepuk tangan yang meriah. Yang ketiga, bagaimana kita bisa keluar dari sakit hati? Penuhilah hati kita dengan pengampunan dan kasih Tuhan. Ingat, saya berkali-kali melukai hati Tuhan, tapi Tuhan tidak pernah sakit hati. Berkali-kali saya mengecewakan Tuhan, tapi Tuhan tidak pernah kecewa. Berkali-kali saya melakukan yang Tuhan tidak kehendaki, tapi Tuhan tetap tidak kepahitan sama saya. Tuhan mengampuni, Tuhan menyatakan kasih. Kalau saya menerima kasih dari Tuhan, masakan saya tidak bisa membagi kasih? Sama-sama bilang, saya sudah menerima kasih dari Tuhan. Tidak ada jalan lain. Kalau engkau mau menerima mujizat, engkau mau menerima berkat, hari ini lepaskan sakit hati dan kebencian. Hari ini bilang, saya mau merdeka, saya mau hidup dalam kemuliaan Tuhan, saya mau menerima kasih, damai, pengampunan dan kemuliaan Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah. Yang terakhir, saya undang pemain musik maju ke depan. Bagaimana keluar dari sakit hati? Klik. Ingat dan pandang selalu korban dan penderitaan Yesus di atas kayu salib. Yesus yang mati di atas kayu salib, Allah Yesus yang berkata, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ada orang-orang yang berkata bukan Yesus yang disalibkan, tapi Yudas yang wajahnya diserupakan dengan Yesus. Itu kalimat yang paling goblok yang bisa seorang katakan, karena pasti Yesus yang dari kayu salib. Mungkin sudah berkata, pendeta, karena kau Kristen maka itu yang kau katakan. Saya mau bilang, kalau ada yang bilang bukan Yesus yang disalibkan tapi Yudas yang disalibkan, itu adalah orang goblok yang berhati setan, saudara. Kalau sudah tanya sama saya, kenapa begitu pendeta? Karena orang goblok berhati setan itu tidak tahu bahwa siapapun yang di atas kayu salib sempat berbicara, dan berbicaranya dengan kalimat yang sangat agung dan dahsyat. Kalimatnya adalah, Bapa, ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Seorang pengkhianat seperti Yudas tidak mungkin punya kalimat yang agung seperti itu. Setuju? Siapa yang setuju sama saya? Sama-sama bilang sama saya, pengkhianat seperti Yudas tidak mungkin punya kalimat yang agung seperti itu. Di atas kayu salib Yesus bilang apa? Bapa, ampuni mereka sebab mereka tidak tahu yang mereka perbuat. Yesus bisa mengampuni kita. Mari hari ini kita berkata, Tuhan, I will never mess my future. Aku tidak akan membiarkan hari depanku hancur hanya dengan segala kepahitan, hanya dengan sakit hati. Mulai hari ini, pandang kasih dan pengorbanan Kristus. Bilang, Yesus sumber kemenangan saya, Yesus sumber damai sejahtera saya, Yesus sumber kekuatan saya. Saya melepaskan pengampunan dan saya menerima anugerahnya, berkatnya, kemuliaan, kuasanya, mujizatnya dan perkara-perkara yang dahsyat. Berikan tepuk tangan yang meriah.